Good morning. Selamat pagi untuk kami yang ada di Amerika dan selamat malam untuk saudara-saudara semua di tanah air kami, tanah Melanesia, di negeri kami, Melanesia Barat. Pagi ini tanggal 19 Desember, waktu Amerika. Dan saudara-saudara di sana tentunya sudah tanggal 19 Desember di malam hari. Hari ini saudara-saudara tentu telah bersama-sama berkumpul untuk berdiskusi tentang salah satu peristiwa bersejarah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, ya, di dalam dorang punya Trikora. Nah, kita semua belajar itu bersama-sama karena kita ya pernah ada di bangku pendidikan di Indonesia dan belajar sejarah perjuangan bangsa dari saudara-saudara kami di Indonesia. Jadi Trikora. Isi Trikora itu kita memahaminya dengan baik. Bagaimana Presiden Indonesia yang pertama, sang proklamator, di dalam dekret kepresidenan mereka untuk harus menyerukan Trikora itu harus terjadi setelah kita sama-sama belajar tentang peristiwa bersejarah yang kita sebut 1 Desember 1961. Hari ini saya live untuk kembali lagi merefleksikan perjuangan panjang kita dengan bersama-sama dengan saudara-saudara, sahabat-sahabat pejuang di tanah air untuk memahami salah satu peristiwa bersejarah ini. Baik itu dari pandangan pemerintah Indonesia dan kita sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan dan rakyat kita, dan juga sebagai sejarah perjuangan bangsa kita ketika kita belajar di mana bersama-sama Indonesia dan Netherlands New Guinea adalah wilayah koloni pemerintah Kerajaan Belanda. Sekali lagi, Indonesia dan Netherlands New Guinea adalah bekas jajahan pemerintah Kerajaan Belanda. Hari ini perkenankanlah saya Herman Wenggai dari Amerika Serikat, juru bicara Republik Melanesia Barat, kembali lagi live untuk menekankan pentingnya kita sebagai generasi bangsa kita di hari ini. Sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan bangsa kita di hari ini. Di dalam kerinduan kita untuk merdeka, berbangsa sendiri, berpemerintahan sendiri, dan bernegara sendiri, harus terpisah dari pemerintah Indonesia di hari ini. Kita juga harus terpisah di dalam kekuasaan pemerintahan asing, termasuk pemerintahan Kerajaan Belanda yang menipu rakyat kita, yang mengkhianati rakyat kita dengan apa yang mereka lakukan di dalam janji mereka 1 Desember 1961. Hari ini dari Amerika saya ingin menyampaikan kepada generasi bangsa kita di dalam refleksi perjuangan panjang kita di akhir tahun 2025 pada bulan Desember. Mari kita sama-sama belajar dan kita sama-sama sudah harus terus memikirkan tentang bagaimana masa depan perjuangan bangsa kita. Bagaimana proses perjuangan kemerdekaan bangsa kita harus diselesaikan di dalam ranah hukum internasional. Dengan demikian pada kesempatan ini dalam refleksi apa yang menurut pemerintah Indonesia bahwa bubarkanlah negara boneka nya orang Belanda.
negara bonekanya orang Belanda. Saudaraku, teman-teman aktivis, rakyatku yang saya kasihi. Mari kita sama-sama memahami apa yang kita perjuangkan di hari ini. Saudaraku, pertama kita melihat timeline, ya, timeline. Karena kita berbicara tentang perjuangan pembebasan negeri kami. Hak politikal kebangsaan kami, kita harus memperhatikan timeline dengan melihat bagaimana peran dari satu pemerintahan koloni, yaitu pemerintah kerajaan Belanda. Saudaraku, hari saya menyampaikan karena kita akan masuk di dalam tahun baru 2026 dan 2027 dan 2028. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Tapi kami percaya dengan iman kami bahwa hak politikal kebangsaan kami adalah merupakan hak fundamental right yang kita perjuangkan. Baik ketika kami ada di dalam penjara Indonesia maupun di dalam kerja-kerja diplomasi, termasuk perjuangan kita ke PBB. Hari ini di dalam refleksi perjuangan panjang kita, saya mengajak teman-teman untuk melihat timeline dari perjuangan pembebasan negeri kami. Indonesia dan Nederlands New Guinea adalah bekas wilayah kekuasaan pemerintah kerajaan Belanda. Pemerintah kerajaan Belanda punya political busuk mereka ada di dalam wilayah koloni mereka. Kita harus memahami ini dengan baik. Dengan demikian membuat saudara dengan saya, sebagai rakyat Melanesia, sebagai bangsa Melanesia, sebagai orang Papua Melanesia, masih terus berjuang, masih terus berteriak untuk hak politikal kebangsaan kami harus diselesaikan di dalam ranah hukum internasional. Tetapi pertanyaan buat kita sekalian bahwa pemerintah kerajaan Belanda tidak bertanggung jawab secara yuridis. Tidak bertanggung jawab untuk menyelesaikan status wilayah koloninya, yaitu Nederlands wilayah New Guinea. Ini kita bicara tentang timeline. Saudaraku, 1 Desember 1961 dan 19 Desember 1961 dalam konteks pandangan pemerintah Indonesia. Bubarkanlah negara boneka pemerintah kerajaan Belanda. Ya, kita bisa memahami itu. Karena apa? Pemerintah kerajaan Belanda adalah pemerintah yang tidak bertanggung jawab untuk pengkhianatan bagi kita orang Papua Melanesia. Pemerintah kerajaan Belanda adalah suatu pemerintahan yang menipu rakyat Papua dengan membuat bintang kejora, yang membuat rakyat kita berkorban mati-matian untuk hak politikal kemerdekaan bangsa kami. Tapi pemerintah kerajaan Belanda punya cita-cita adalah Nederlands New Guinea adalah salah satu wilayah koloni mereka. Bukan wilayah satu negara. Ini yang harus kita pahami bersama-sama, saudara-saudaraku. Hari ini saya mengajak teman-teman kita akan berbicara tentang konteks politik hukum. Berbicara tentang timeline. Mari saudaraku, saya mengajak kita bersama-sama memasuki tahun 2026-2027. Setiap narasi hukum, narasi politik kita, sudah saatnya kita sebagai pemimpin bangsa, sebagai pemimpin negara, sebagai aktivis-aktivis, sebagai generasi bangsa kita di hari ini. Mari kita sudah harus belajar untuk melihat bahwa penyelesaian hak politikal kebangsaan kita harus kita memahami dan bertanggung jawab bersama-sama untuk melihat timeline ini dengan baik. Sehingga kita tidak lagi ada di dalam sebuah sistem politikalnya pemerintah kerajaan Belanda yang membuat genosida terus terjadi di negeri kami. Dan pemerintah kerajaan Belanda tidak bertanggung jawab di PBB. Pemerintah kerajaan Belanda tidak berpidato di podium PBB untuk mendukung
politik kebangsaan, hak kemerdekaan orang Papua. Ini menandakan bahwa pemerintah kerajaan Belanda adalah pemerintah yang mengkhianati orang Papua. Saudaraku orang Papua Melanesia, saya mau sampaikan ini buat saudara. Saudara dan saya mau merdeka esok dan beberapa tahun ke depan. Mari kita rubah narasi hukum kita. Mari kita rubah narasi politik kita. Mari kita mempresentasikan argumentasi hukum kita. Di dalam doa kita kepada Tuhan Allah Bapa di surga. Tetapi juga di dalam presentasi kita kepada pemerintah Indonesia. Dan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekali lagi saya sampaikan. Pemerintah kerajaan Belanda adalah salah satu pemerintah yang memiliki wilayah koloni Nederlands New Guinea. Sejak 1 Desember 61, 1 tahun kemudian, dibuatlah perjanjian internasional. Saudara, bayangkan, 1 tahun kemudian dibuat perjanjian internasional yang disebut dengan perjanjian New York dan perjanjian Roma. Tapi saudara bayangkan, 1 Mei 63, pemerintah kolonial Indonesia telah menguasai negeri kami. Berdasarkan dengan salah satu perjanjian internasional yang disebut dengan perjanjian Roma. 1 Mei 63. Pemerintah Indonesia telah mendapatkan legitimasi hukum untuk menguasai negeri kami. Bukan pemerintah kerajaan Belanda. Saudaraku, ini bicara tentang konteks hukum, timeline. Saudara boleh merenungkan 1 juta kali juga saudara bisa memahami ini. 1 Mei 61, 19 Desember 1961, 15 Agustus tahun 1962, 30 September 1962, 1 Mei 1963, pemerintah Indonesia masuk menguasai negeri kami. Bagaimana tanggung jawab pemerintah kerajaan Belanda? Saudara-saudara aktif saya mau mengajak adik-adik saudara-saudara mendengar percakapan live saya dalam ketegasan saya hari ini. Saya punya kerinduan untuk Papua Barat, Melanesia Barat harus merdeka secepatnya. Saudara dengan saya harus secepatnya memahami ini. Kita harus menangkap bola diplomasi. Kita harus menangkap argumentasi hukum kita untuk menyelesaikan hak politikal kebangsaan kami. Karena pemerintah Indonesia adalah pemerintah yang bertanggung jawab untuk hak politikal kebangsaan kami. Hari ini di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kita akan hadapi mereka. Kita akan hadapi pemerintah Indonesia di dalam proses negosiasi, di dalam proses dialog. Tetapi yang saya ingin mengajak kita untuk sama-sama memahami bahwa mari kita memahami konteks ini dengan baik. Karena kita sedang hadapi pemerintah Indonesia. Kita bukan lagi ada di bawah pemerintahan kerajaan Belanda yang sudah tipu kita. Yang tidak bertanggung jawab untuk Bintang Kejora yang mereka buat. Bintang Kejora adalah salah satu politikalnya, kebusukannya pemerintah kerajaan Belanda. Saya sampaikan ini karena apa? 64 tahun. 64 tahun. Pemerintah kerajaan Belanda tidak bertanggung jawab akan Bintang Kejora yang mereka buat, yang mereka atur di dalam government blood mereka, peraturan pemerintah kerajaan Belanda mereka. Bendera Morning Star itu adalah bagian dari politiknya pemerintah kerajaan Belanda. Diatur di dalam peraturan pemerintah kerajaan Belanda. Pemerintah kerajaan Belanda tidak punya niat yang baik. Tidak punya niat untuk menyiapkan hak politikal kebangsaan kami. Sebagaimana negara-negara yang punya wilayah koloni di wilayah Pasifik. Seperti pemerintah Inggris punya wilayah koloni untuk Papua New Guinea, Solomon Islands, dan Suva, Fiji. Dimerdekakan oleh pemerintah Commonwealth Inggris.
wilayah koloni pemerintah Inggris. Mereka bertanggung jawab untuk memerdekakan saudara-saudara kami yang ada di wilayah Melanesia lainnya. Pemerintah Prancis. Bagaimana saudara-saudara kami yang berjuang di wilayah Melanesia Timur, Vanuatu dimerdekakan. Dan kami orang Papua Melanesia di bawah pemerintah kerajaan Belanda adalah sebuah pengkhianatan. Jadi untuk menyelamatkan hak politikal kebangsaan kami, hak asasi manusia, hak surga, hak kesulungan orang Papua Melanesia, maka marifat Allah, pengetahuan Allah ada pada kita semua untuk melihat bahwa bicara tentang Papua merdeka, Melanesia Barat merdeka, itu melekat dengan argumentasi hukum dalam timeline yang kita belajar bersama-sama setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Jadi hari ini saudara-saudaraku, di dalam hari trikoranya pemerintah Indonesia, saya ingin mengajak teman-teman saudara-saudara, sudah saatnya saudaraku, mari kita sama-sama memikirkan bersama tentang proses perjuangan kemerdekaan bangsa kita ini dengan melihat solusi politik kebangsaan kita ini. Bukan lagi kita harus pakai orang Belanda punya politik busuknya mereka. Saya sampaikan ini. Kita sudah berjuang 64 tahun lamanya. Dan hari ini pemerintah Indonesia bertanggung jawab. Genosida yang pemerintah kerajaan Belanda tidak bertanggung jawab, yang kita orang bilang genosida itu, orang mati banyak karena orang Papua mau merdeka. Tapi pemerintah kerajaan Belanda itu tidak bertanggung jawab. Nihil. Saudara tidak boleh bantah ini. Saudara mau bantah, saya mau sampaikan ini buat saudara. Saudara perhatikan, belajar timeline. Saudara mau merdeka, belajar timeline. Saudara mau merdeka tahun depan, tahun 2027, 2026, 2027, 2028. Saya mengajak teman-teman semua. Mari kita fokus untuk memiliki argumentasi hukum yang tajam. Argumentasi hukum yang tajam. Yang tidak bisa dibantah oleh pemerintah Indonesia. Sehingga pemerintah Indonesia tidak bisa bilang kita orang Papua itu bikin negara boneka. Seperti apa yang mereka bilang sama pemerintah kerajaan Belanda itu. Bubarkan negara boneka Belanda. Itu fakta. 19 Desember 61, 1 Mei 63 Indonesia kok masuk. Terus Belanda di mana? Pertanyaan bagi kita semua hari ini 64 tahun. Pemerintah kerajaan Belanda kok ada di mana? Nicholas Jowe kok ada di mana? Kamu ada di mana tentang itu? Politiknya pemerintah kerajaan Belanda itu. Terus mengapa pemerintah Indonesia harus masuk menguasai negeri kami? Saudaraku, adik-adik, teman-teman, sahabat-sahabat juga, saya mau sampaikan ini buat teman-teman. Saudara mau merdeka besok, toh? Saudara mau merdeka di tahun 2026, 2027, 2028. Dengar apa yang kami sampaikan, yang saya share. 25 tahun kita sudah bicara tentang bertindak persatuan. Persatuan untuk mendukung sebuah peristiwa hukum yang berbobot di mata pemerintah Indonesia. Saudaraku, mari kita bersatu untuk mendukung peristiwa hukum yang berbobot di mata pemerintah Indonesia, yaitu dalam hukum
peristiwa hukum proklamasi. Saudaraku, bendera bintang kejora dipertanggungjawabkan oleh sang proklamator negeri kami, negara kami, bangsa kami. Dr. Tom Wanggai, almarhum Dr. Tom Wanggai. Sekali lagi saya sampaikan, bintang kejora yang adalah karya desainnya pemerintah kerajaan Belanda oleh Mr. Errol de Ricke, sarjana hukumnya orang Belanda, dan bendera bintang kejora itu, diatur di dalam peraturan pemerintah kerajaan Belanda tahun 1961 nomor 68. Salah satu wilayah koloni mereka. Itu politiknya pemerintah kerajaan Belanda. 64 tahun itu pemerintah kerajaan Belanda telah mempertanggungjawabkan itu. Itu berarti ada legitimasi hukum, keabsahan hukum. Ada masalah hukum. Yang kita sebagai seorang yang belajar tentang hukum, yang belajar tentang analisa konflik dan politik dan hukum dan diplomasi. Kita harus menjelaskan ini kepada rakyat kita untuk generasi bangsa kita. Untuk secepatnya. Jangan kita terus bakalai di sebelah jalur kiri terus. Jangan kita terus buang jaring di sebelah kiri terus. Tapi mari kita melihat. Seperti jawaban Tuhan Yesus kepada Petrus. Kau tebarkan kau pujala di sebelah kanan. Dan kau lihat apa yang terjadi. Ketika kau tebarkan jalamu di sebelah kanan. Percakapan Tuhan Yesus kepada muridnya Petrus. Sang nelayan ulung. Orang cari ikan dari malam sampai pagi orang tak dapat. Tuhan Yesus bilang, kau melihat, kau punya mindset, pemikiran itu kau rubah, cara pandang, melihat itu. Saudaraku, ini sudah saatnya saya mau sampaikan ini buat saudaraku, rakyatku, sahabat-sahabat pejuang. Saudara mau merdeka, mari kita menghadapi pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia kok boleh bikin kelapa sawit kah? Kau mau bikin apa lagi? Sawah untuk tanam padi kah? Itu tanggung jawab pemerintah Indonesia. Argumentasi hukum kita hari ini kepada pemerintah Indonesia adalah pemerintah Indonesia kau stop. Sudah saatnya kau kasih kami punya hak politik kebangsaan itu. Bagaimana argumentasi hukum kita kepada pemerintah Indonesia hari ini? Untuk melihat timeline yang tadi saya sampaikan itu. Indonesia kok masuk ke negeri kami tanggal 1 Mei 63. Mei 1963 pemerintah Indonesia masuk di negeri kami. Dengan bantuan mediasi dari pemerintah Amerika Serikat punya bantuan jutaan dolar. Karena salah satu alasan politikal ekonomi, yaitu Freeport. Saudara, aku bicara tentang Papua Merdeka ini erat kaitan dengan perjuangan hukum. Perjuangan hukum, politikal hukum. Saudara, kita sama-sama harus pahami ini dengan baik. Bicara tentang Papua Barat Merdeka atau Melanesia Barat Merdeka bukan sekedar kita orang kasih naik bendera, bintang kejora. Bukan sekedar baku tembak. Bukan sekedar kau mayoritas, saya minoritas, kau mayoritas, saya mayoritas, kau minoritas. Tetapi ada konsep hukum di sana tentang bagaimana kerinduan satu bangsa untuk merdeka di atas negerinya. Ini yang harus dipahami dengan baik. Dengan demikian, sang proklamator bangsa kami, negarawan bangsa kami, harus mempertanggungjawabkan konsep hukum dan politik itu di hadapan pemerintah Indonesia, karena pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab untuk apa yang menjadi perjanjian mereka di dalam Roma Agreement. 25 tahun itu perjanjian yang mengikat, ikatan hukum di mana pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk
membangun negeri kami di dalam pembangunan yang orang bilang repelita. Repelita, pelita, repelita, pelita, repelita, pelita, dan hari orang bilang apa? Otsus kah? Apa lagi? Jadi sangat jelas. Hari ini saudara dengan saya kita menghadapi pemerintah Indonesia. Kita harus memiliki argumentasi hukum yang sama. Supaya pemerintah Indonesia tidak lagi menguasai negeri kami. Untuk 50 tahun atau 40 tahun atau berapa puluh tahun lagi. Tapi sudah saatnya pemerintah Indonesia harus menguasai negeri kami sampai di sini, dan hak politik kebangsaan kami harus diselesaikan. Jadi hari ini saya sampaikan ini kepada teman-teman sekalian, ya, saudara-saudaraku, saya sampaikan ini. Mindset kita, pandangan politik kita, perjuangan hukum, argumentasi hukum kita sudah berjuang secara bersama dalam pentingnya persatuan, itu penting. Dan hari ini kita bicara tentang konteks perjuangan hukum dan politik. Saudara, kita tidak lagi harus terus berdiri di atas pijakan hukum yang melemahkan argumentasi hukum kita di hadapan pemerintah Indonesia. Karena kita menghadapi Indonesia dalam perjuangan hukum dan politik dan diplomasi. Saya sampaikan ini. Karena perjanjian internasional itu perjanjian. Perjanjian itu berarti ikatan. Dan kalau perjanjian sudah berakhir, ikatan sudah berakhir, kita orang Papua Melanesia kalau punya hak politik kebangsaan, punya hak untuk membebaskan negeri kami dalam perjuangan bangsa kami, maka itu yang kita sebut peristiwa hukum proklamasi 14 Desember 88. Peristiwa hukum proklamasi 14 Desember 88 itu lahir ketika kita melihat itu timeline status hukum wilayah negeri kami bukan ada di wilayahnya kekuasaan pemerintah kerajaan Belanda lagi, sudah ada kekosongan. Indonesia punya tanggung jawab untuk negeri kami itu berakhir 1 Mei 1988. Dan terjadi negosiasi di era di mana bilang masa emas tahun kemerdekaannya Indonesia tahun 1995, 96 tahun emas. Kita lihat bagaimana biokrasinya Indonesia yang disebut dengan gubernur di Papua, Gubernur Ishak Hindom, almarhum Ishak Hindom. Bagaimana terjadi negosiasi antara almarhum Dr. Tong Wainggai, Gubernur Ishak Hindom, dan pemerintah Indonesia untuk melihat masa depan status hukum wilayah negeri kami. Karena tidak ada kesepakatan yang disepakati, maka ada niat jahat dari pemerintah Indonesia harus membunuh sang doktor. Ahli hukumnya orang Papua Melanesia. Sehingga perjuangan kemerdekaan bangsa kami ini ditunda-tunda. Maka terbentuklah semua biokrasi itu bagian dari proses untuk memperpanjang kolonialisme pemerintah Indonesia di atas negeri kami. Karena almarhum Gubernur Ishak Hindom itu mendukung peristiwa hukum proklamasi 14 Desember, negosiasi. Gubernur Ishak Hindom itu memahami bahwa status hukum wilayah kami ini sekarang ada di bawah tanggung jawab seorang pemimpin negara. Proklamasi 14 Desember 88 telah menjelaskan dengan jelas. Dan Presiden Soeharto harus putar otak dengan dia punya administrasinya, dan terjadilah peristiwa kematian secara misterius atau pembunuhan secara berencana bagi sang doktor Papua Barat Merdeka. Sehingga biarlah biokrasi Indonesia yang notabene gubernur-gubernur di Papua itu bisa di-setel untuk menjadi bagian dari kelanjutan kolonialisme Indonesia di atas wilayah hukum kami. Jadi ini harus dipahami oleh kita semua, saudara-saudaraku. Jadi kepada generasi bangsa kita di hari ini, saudara, saya mau sampaikan ini, mau jelaskan ini baik buat teman-teman. Bintang Kejora dipertanggungjawabkan oleh sang doktor Papua Merdeka almarhum
Bapak Tom Wanggai, yang adalah negarawan bangsa kita, yang adalah seorang yang menjadi martir kebangsaan bagi negeri kami. Selalu kami jelaskan bahwa di era rezim Soeharto tidak ada pemimpin yang berani seperti Dr. Tom. Tidak ada pemimpin yang berani untuk melawan Indonesia di era rezim Soeharto. Untuk melawan dalam argumentasi hukum. Bapak T.S. Luai harus mundur, hanya memberikan dukungan sebagai kepala adat. Almarhum Agus Kaviar harus mundur. Almarhum Wos Pakrek, Otto Wos Pakrek harus mundur. Untuk berdiri, untuk pembebasan negeri kami, berdirilah sang dokter, orang tua kita. Jadi generasi bangsa kita hari ini, saudara, jangan saudara dengan saya keturun belajar tentang politiknya orang Belanda. Mulai hari ini saudara, rubah cara pandang saudara, pemikiran saudara. Tadi saya bilang, Bintang Kejora itu diatur di dalam peraturan pemerintah kerajaan Belanda. Itu salah satu wilayah koloni mereka. Itu bukan peristiwa yang akan memerdekakan negara kita. Tidak. Pemerintah kerajaan Belanda. Termasuk mata uang yang disebut Nederlands di dunia. Nederlands itu. Kau pakai mata uang yang bilang apa, orang Belanda punya gulden. Guldennya untuk New Guinea itu gulden. Gulden ini kan mata uangnya orang Belanda tuh. Kau mau merdeka. Kau bukan ada di bawah kemerdekaan yang di bawah kekuasaan pemerintahan asing. Mengapa kita harus pakai mata uang dari negara pemerintahan asing? Ini kan keliru. Ini kan sangat jelas. Pemerintah kerajaan Belanda punya politiknya busuk. Kematian orang Papua di negeri kami sudah cukup. Kita bayar dan kita tebus di penjara Indonesia. Dan kita selesaikan itu. Jadi hari ini saudara-saudaraku, saya mau ingin jelaskan ini karena apa yang saya sampaikan ini kita akan fight dia ke PBB. Dan saya harap apa yang saya sampaikan ini juga bagian dari apa yang saudara pahami. Saudara sudah paham, tapi saudara akan pahami terus. Karena kami akan fight ke PBB. Dalam proposal penyelesaian kemerdekaan kami. Diplomatik dan hukum dan politik. Kami akan perjuangkan itu. Jadi kalau benderanya diatur di dalam peraturan pemerintah kerajaan Belanda, apalagi dengan punya mata uang yang disebut dengan gulden. Maka Indonesia bilang, negara bonekanya orang Belanda itu. Saudaraku, perjuangan bangsa kita ini bukan perjuangan boneka. Kami ini sekolah. Kami adalah intelektual orang Papua yang sekolah untuk negeri kami. Kami punya pengetahuan intelektual yang cukup untuk siap berjuang dan terus berjuang untuk memerdekakan negeri kami. Dan itu yang kita belajar dari sang proklamator, negarawan bangsa kami, Dr. Tom Wanggai. Mempertanggungjawabkan konsep hukum, mempertanggungjawabkan masalah hukum, mempertanggungjawabkan solusi hukum. Dan hari ini kita sedang berbicara tentang solusi hukum itu dalam pandangan diplomatik dan hukum. Jadi hari ini teman-teman, saudara-saudaraku, saya menyampaikan ini dalam refleksi untuk apa yang Indonesia orang bilang bubarkan negara bonekanya Belanda itu. Kita kasih tahu Indonesia bahwa orang Papua, Melanesia, generasi bangsa kita di hari ini, kami siap merdeka dengan profil negara kami yang jelas. Profil negara kami yang berbeda dengan Indonesia. Profil negara kami yang siap